Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumil Jum'ah, penghulu hari dari segala hari adalah hari Jumat. Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hamba yang bersahaja dengannya untuk khusus datang memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, salat Jumat secara berjamaah. Berharap kepada Allah kiranya Allah mengabulkan dan menerima segala amal ibadah kita seminggu yang lalu, dan insya Allah kita berharap kepadanya Jumat hari ini bukanlah Jumat yang terakhir dalam kehidupan kita. Teriring selawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan ke pangkuan alam baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenan Al-Fakir yang menjadi khatib di siang ini mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apa yang kita sampaikan ini akan mengantarkan syafaat dan manfaat baik di dunia maupun nanti di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kita ingin bercerita tentang masalah hijrah dan kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita telah mengibarkan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu 1 Muharram, di mana perjalanan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi patokan, menjadi sumber, menjadi dasar daripada perjalanan Islam, daun Islam itu sendiri. Dan insya Allah di hari yang mulia ini kita berada di bulan Muharram, karena salah satu bulan Sayyidus Syuhur yaitu Syahrul Muharram, karena salah satu di antara bulan-bulan yang paling dicintai oleh Allah itulah bulan Muharram. Dan apa yang terjadi di bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala pertama sekali menurunkan rahmat dan kasih sayangnya ke langit bumi ini, itulah di bulan Muharram. Dan hari ini kita berada di bulan Muharram.
Hijrah hakikatnya adalah merupakan salah satu perpindahan di antara satu tempat ke tempat yang baru. Salah satunya baginda Nabi dari Mekah menuju Madinah, dan hari ini dua negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, merupakan satu kebanggaan umat Islam yang insya Allah yang belum diberikan kesempatan, insya Allah sebelum ajal mendatanginya, Allah kita mohonkan kepadanya untuk diberikan kesempatan kepada seluruh umat Islam, terutama bangsa kita, untuk terus menunaikan ibadah haji maupun umrah. Insya Allah. Hijrah merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, di saat-saat kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, apalagi setiap ujian dan cobaan selalu datang menghampiri kita. Bahkan hakikat hijrah itu adalah merupakan satu kesempatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang bersahaja kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang yakin hanya kepada Allah, hatinya selalu terpanggil karena Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tidak baik menjadi baik, itulah hijrah yang sesungguhnya. Kalau sebaliknya dari yang baik kita menuju yang tidak baik, itulah musibah yang sesungguhnya, musibah. Maka oleh karenanya, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan hati yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berada dalam jasad umat manusia, dan itu adalah merupakan titipan Allah Azza wa Jalla. Beruntung kita umat Islam yang sudah terpatri di dalam hati kalbunnya Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikala kalimat itu sudah berada di dalam jiwa hati umat manusia yang beriman kepadanya, kalaulah mereka nanti sudah terbakar oleh api neraka, namun hati yang telah tertanamkan kalimat la ilaha illallah, dia nanti akan berusaha menuju Muhammad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak akan terbakar oleh api neraka disebabkan dalam hati itu ada kalimat yang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akan berjuang untuk menyemui Muhammad di dalam neraka, cuma hanya tinggal hatinya saja kita. Dia akan terus berjuang, nahnu ummati Muhammadin. Dia berjuang untuk memperdengarkan kalimat itu, nahnu ummati Muhammadin. Kalbunnya kita berbicara di dalam api neraka. Lalu malaikat sang penjaga neraka mendengar kalimat itu, nahnu ummati Muhammadin, bersegera datang menghampiri Muhammad, kekasih Allah, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil-manggil dengan kalimat sendu, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, aku mendengar ada umatmu memanggil-manggilmu di dalam neraka, nahnu ummati Muhammadin. Dia mengagung-agungkan bahwa kami adalah umat Muhammad. Lalu sang kekasih Allah menuju Rabbnya Allah Azza wa Jalla, duhai Allah Rabbul Jalal Jalalu, apakah berita yang disampaikan oleh malaikatmu kepadaku benar adanya? Iya, bahai kekasihku, benar bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikatku tidak akan pernah bermaksiat kepadaku dan mereka menjalankan segala apa yang aku perintahkan. Wahai kekasihku, sujud baginda Nabi di hadapan Allah yang tidak akan pernah bangkit sebelum umat yang ada di dalam neraka itu dibebaskan oleh Allah. Sampai Allah ista'id, ya habibi, bangkitlah kamu dari sujudmu wahai kekasihku. Rasulullah terdiam.
dengan tangisan ummati, 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 duhai umatku, umatku dan umatku. Itulah perjuangan Nabi dari sejak beliau diutus oleh Allah, bahkan sampai nanti di akhirat dia tidak pernah henti-hentinya bermohon-mohon kepada Allah hanya sekedar untuk umatnya. Duhai Allah, apa gerangan yang menyebabkan umatku engkau lemparkan ke dalam nerakamu? Ketahuilah wahai kekasihku, karena sesungguhnya mereka beriman kepadamu bukan karenaku. Dia berselawat kepadamu bukan karenaku. Dia tidak menjalankan perintahku, duhai kekasihku. Maka sengaja aku lupakan hatimu untuk umatmu itu. Lalu, duhai Allah, kalaulah kalimat itu sudah berada dalam hatinya, kenapa engkau tidak memberikan kemaafan? Bukankah engkau wakal? Bukankah engkau bismillahirrahmanirrahim? Bukankah engkau Allah dengan menjemput namamu engkau akan mengasihi dan menyayangimu? Bukankah dengan kalimat itu engkau turunkan rahmat dan kasih sayang ke setiap hamba-hambamu yang kau kehendaki? Maafkan dia. Allah tidak ada yang tidak Allah penuhi apapun yang dimintai oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang baginda Nabi, duhai Allah, kalaulah engkau telah memaafkan, berikan aku tetesan air untuk aku lemparkan ke dalam nerakamu, sehingga aku akan memanggil umatku, umatku yang memanggilku itu ya. Allah memberikan tetesan air, lalu Nabi baginda kita melemparkan ke dalam neraka, sehingga neraka itu padam. Nabi dengan gesekan-gesekan mencari, aina ummati, aina ummati, aina ummati, di mana engkau umatku yang dulunya engkau pernah berselawat kepadaku, yang dulunya engkau pernah sujud di hadapan Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Hati yang dulunya terpaut dengan panggilan Allah dan berusaha dan berjihad hanya semata-mata membela agama Allah. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfasum, dengan menggunakan hartanya bahkan jiwa raganya, siap mati hanya ingin membela agama Allah. A'zam, kata Allah, ketahuilah, a'zam darajatan indallah, pasti kalian nanti di yaumil akhir akan mendapatkan satu derajat yang kita sendiri tidak tahu apa derajat yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan derajat bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setelah berkenan Rasulullah memanggil hati kalbun yang tersisa di dalam api neraka itu, diajak oleh baginda Nabi, lalu diwujudkan kembali oleh Allah dengan kalimat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka sempurna sudahlah hamba Allah yang telah dibakar oleh api neraka itu. Lalu baginda Nabi datang menghampiri, ya Allah, apa air apa yang kau berikan kepadaku sehingga aku bisa melemparkan ke dalam neraka, sehingga neraka itu padam terhadap umatku? Duhai kekasihku, ketahuilah inilah air mata umatmu yang selalu berdoa dengan berlinang air mata mengharap akan ridhaku. Inilah air mata seorang ibu yang rela dan ikhlas terhadap perjuangan seorang anaknya. Dan aku ridha wahai Muhammad kekasihku. Dan jika Allah sudah meridai apapun bentuknya, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tak ada yang mampu mencegah jika Allah sudah menghendakinya, dan tidak ada yang mampu menghendaki dan memberi kecuali kalau Allah sudah mencegahnya. Tak ada syafaat lagi dan tak ada kemuliaan lagi kecuali syafaat dan manfaat serta kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena bagaimana kemerdekaan dari Republik Indonesia ini akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat perjuangan ulama-ulama kita yang telah berjuang demi kemerdekaan dari Republik Indonesia yang kita cintai. Mari
Maka bangsa yang paling bangsat, bangsa yang paling buruk adalah bangsa yang melupakan sejarah bangsa itu sendiri. Lihat bagaimana perjuangan ulama-ulama kita, para syuhada-syuhada kita yang telah memperjuangkan jiwa raganya untuk kemerdekaan dari Republik ini. Mari sahabat-sahabatku fillah, kita isi kemerdekaan Republik ini dengan tatanan dan tuntunan baginda Nabi, sehingga Allah akan mengangkat yang namanya virus-virus yang mematikan itu akan Allah sirnakan, dan Allah akan singkirkan ke negeri-negeri yang lain. Karena ingat kata Allah, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, dan jika kalian berpaling daripada ingat dan zikir kepada Allah, ya'su nuqayyidu lahu syaitan, engkau akan didatangi oleh syaitan, fahuwa lahu qarin, dia adalah qarin alias corona. Ternyata virus yang selama ini kita yang menakutkan itu adalah nama setan yang diadopsi oleh bangsa Yahudi untuk menakut-nakuti bahwa umat Islam supaya jangan datang ke masjid. Allah Subhanahu wa taala telah, Nabi baginda kita juga telah berpesan kepadanya, satu saja ahlul masjid yang bersahaja dengannya, insya Allah Allah akan singkirkan virus-virus yang katanya mematikan itu. Hanya satu orang ahlul masjid. Maka jangan pernah meninggalkan masjid, karena masjid adalah tempat solusi dan tempat cinta, dan sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid, yaitu rumahnya Allah, tempat sujudnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 insyaallah akan mendapatkan rahmat serta kasih sayang, dan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada agama Allah, yang membela agama Allah dan takut dengan azab Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم
اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله، ارحمنا يا الله في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا الله بإجلال والتقوى إلينا وبالخصوصا bangsa Indonesia ya Allah. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ayna siwara wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut ala khususan fi hadal jama'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.